Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu yang dia lakukan di belakangmu. Nah, jadi mungkin saat kita tanya hal-hal yang dia lakukan di belakang kita, seringkali mungkin dia akan bilang yang positif, yang baik. Tapi kita nggak pernah tahu apa sebenarnya yang dia lakukan di belakang kita. Bisa aja memang positif dan baik, tapi bisa juga enggak. Di pembacaan ini kita akan baca sama-sama yang dia lakukan di belakangmu. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Kita akan mulai baca sama-sama ya. Yang dia lakukan di belakangmu, kita akan mulai baca sama-sama. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Sambil bayangkan si dia, tanyakan dalam hati yang dia lakukan di belakangku. Kembali tanyakan dalam hati yang dia lakukan di belakangku. Sekali lagi tanyakan dalam hati yang dia lakukan di belakangku. Oke, kita akan mulai baca sama-sama. Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 4 buah cerita ya. Kita akan punya 4 buah cerita di awal, dimana masing-masing cerita kita akan eksplorasi nanti. Untuk masing-masing cerita, Tarotku akan tambahkan 3 buah kartu ya. Kita akan bereskan kartu yang lain. Kita punya 4 buah cerita di mana masing-masing kita eksplorasi dengan 3 buah kartu. Kartu yang berada di sebelah kiri terkait tentang hal-hal masa lalu. Yang di tengah, yang di bawah ini terkait dengan kondisi sekarang, dan ini nanti yang mungkin dia lakukan di belakang kita ke depan nanti ya. Kita akan mulai dari 4 buah cerita awal. Cerita yang pertama adalah kartu Justice ya. Ini untuk kamu dan dia, yang dimana mungkin dulu di kisah masa lalu kalian berdua pernah ada hal-hal yang mungkin gak enak. Pernah ada sesuatu yang mungkin menyebabkan problem di hubungan kalian, namun sudah berhasil kalian lewati dan kalian udah bisa move on. Dalam artian mungkin di waktu yang lalu, di masa yang lalu mungkin pernah ada momen, mungkin pernah ada masa di mana dia nggak jujur sama kamu, di mana mungkin dia punya yang lain. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu dia udah perbaiki diri dan hubungan kalian sekarang udah baik-baik saja. Tapi kisah itu pernah terjadi di masa lalu, kartu Justice ya. Suatu hal yang berkaitan dengan kondisi nggak nyaman yang terjadi di masa lalu yang udah berhasil diperbaiki. Cerita pertama, jika kamu pernah berada di kondisi itu, maka kamu masuk cerita yang pertama ya. Selanjutnya untuk cerita yang kedua, ini adalah kartu Ace of Cup ya. Awal sebuah rasa, awal sebuah hubungan, potensi potensi cinta, cerita positif. Ini untuk kamu yang baru jatuh cinta alias baru jadian, baru deket, baru sayang-sayangan, di mana rasa cinta kamu itu lagi tumbuh sama dia ya. Jadi untuk kamu yang masih awal hubungan ini, jika kamu sedang berada di awal sebuah hubungan, maka kamu masuk cerita yang kedua ya. Selanjutnya kita masuk ke cerita yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu 8 cup, Saturnus di Pisces. Pisces adalah zodiak yang banyak berbicara tentang hal-hal di dalam diri. Saturnus membatasi diri. Nah ini nih, ini sebuah cerita di mana kamu sama dia udah capek ya. Kamu udah memberikan jarak perasaanmu sama dia. Bisa karena kamu sedang disakiti atau pernah disakiti dan kamu gak bisa maafin dia. Kamu gak bisa nerima dia. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah memberi jarak perasaanmu sama dia. Atau ini juga bisa masuk ke kondisi kamu yang baru aja pisah sama dia.
Ataupun kamu masih bersama tapi ya rasa cintanya udah kamu kasih jarak karena kamu terluka dan kecewa sama dia. Untuk kamu yang sedang berada di kondisi ini di mana kamu memberi jarak perasaan kamu sama si dia, kamu masuk di cerita yang ini ya. Kita masuk ke cerita yang keempat. Kartu yang muncul adalah kartu King of Swords ya. Ini untuk kamu dan dia, di mana hubungan kamu sama dia ini benar-benar dinominasi sama dia. Maunya dia ya harus jadi maunya kamu belum tentu jadi maunya dia. Di mana yang dia lakukan ya menurut versi dia selalu benar dan yang kamu lakukan selalu tidak sebenar versi dia. Jadi untuk kamu yang berada di sebuah hubungan di mana dia benar-benar mendominasi diktator ya dia harus selalu benar. Nah, kamu masuk ke cerita yang keempat ya. Sekarang kita akan lakukan. Sekarang kita akan baca yang dia lakukan di belakangmu. Cerita pertama untuk kamu yang pernah punya kisah kurang begitu menyenangkan tapi sudah move on ya. Yang dia lakukan di belakangmu dulu. Kartu pertama cerita lalu. Ada kartu Ace of Pentacle ya. Ada potensi banyak hal-hal yang mungkin kamu gak gitu nyaman yang dia lakukan di belakang kamu. Bukan hanya dulu dipikirkan sama dia tapi dilakukan. Misal dia dulu ada kedekatan dengan orang lain. Nah bukan hanya sebatas pikiran tapi fisik. Secara fisik memang dekat. Secara realita memang dekat. Jadi banyak hal-hal yang dia lakukan di belakang kamu yang kamu nggak nyaman dan dia melakukan itu. Kalau dia bilang sama kamu nggak, dulu hanya pikiran-pikiran saja atau niat saja kurang baik tapi sudah diperbaiki. Diperbaikinya iya, tapi yang dulu bukan hanya niat tapi sudah ada tindakan nyata yang dilakukan. Karena kartu Pentacle ini elemental bumi, berarti sesuatu yang real, sesuatu yang nyata yang kurang menyenangkan yang dulu dilakukan di masa lalu di belakang kamu. Kemudian kita akan lihat di masa sekarang yang dia lakukan di belakang kamu. Ada kartu Wheel of Fortune ya, ini cerita positif. Di masa lalu mungkin pernah ada hal-hal kurang nyaman dan negatif yang dia lakukan untuk kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, Wheel of Fortune ini cerita perubahan, pertumbuhan yang menjadi semakin baik. Cerita tentang Jupiter, planet yang membawa pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Dan kemudian terkait juga dengan Sagittarius, di mana Jupiter membawa perubahan jangka panjang menjadi lebih baik. Jadi yang dulu mungkin ada kurang positif ya, tapi di masa sekarang yang dilakukan di belakang kamu adalah hal-hal baik, hal-hal positif untuk perubahan kehidupan dia yang lebih baik dan hubungan kalian untuk jadi lebih baik. Nah, ini di kondisi sekarang seperti itu. Kedepannya nanti yang dia lakukan di belakang kamu, kita akan lihat sama-sama ya. Ada kartu 8 tongkat. Masih perubahan yang baik. Dan dia akan terus berusaha untuk berubah makin baik, dan makin baik hingga kedepannya nanti. 2 buah Sagittarius muncul, cerita rencana jangka panjang. Saat ini berubah makin baik untuk jangka panjang. Di jangka panjang pun dia tetap bertahan berubah. Merkuri pergerakan selalu memperbaiki diri, selalu bergerak untuk lebih baik untuk hubungan kalian. Baik di masa sekarang ataupun sampai di masa depan nanti. Ini positif. Jadi biarpun pernah ada kondisi masa lalu yang mungkin menyakitkan, mungkin gak nyaman, tapi ini udah masa lalu. Karena sekarang hingga ke depan dia berubah yang baik ya. Selanjutnya kita akan masuk ke cerita yang kedua untuk kamu dan dia yang sedang cinta-cintanya, baru jatuh cinta, baru jadian. Ini bisa ya, yang sedang cinta-cintanya. Yang dia lakukan di belakangmu di masa lalu. Ada beberapa hal berkaitan tentang keluarga. 10 kapsan di Scorpio, rahasia tentang keluarga dia yang dulu dia nggak bisa open, nggak bisa cerita sama kamu dulu. Tapi mungkin sekarang dia udah mulai bisa terbuka sama kamu ya. Ini berkaitan tentang keluarga dia. Keluarga dia bisa aja tentang hal-hal yang mungkin dia belum benar-benar percaya untuk kamu tahu. Atau bisa aja ternyata dulu dia nggak ngaku kalau dia udah berkeluarga. Ini juga bisa ya. Bisa aja rahasia di dalam keluarga besar dia. Atau bisa saja dulu saat kenal kamu awal dia nggak ngaku kalau dia udah punya keluarga. Ini juga bisa ya. Selanjutnya yang dia lakukan di belakang kamu. Yang dia lakukan di belakang kamu saat ini. Ada kartu 6 pentacle, dia memberi. Nah ini dia, memberi kepada siapa? Kepada seseorang atau mungkin kepada keluarga dia atau mungkin kepada orang masa lalu dia. Ada cerita nyata tentang memberi hal-hal yang nyata. Ini bisa dikaitkan dengan cerita memberikan nafkah, menghidupi atau membantu atau menolong orang lain. Mungkin orang masa lalu, mungkin teman dia yang kamu gak suka atau bisa siapa aja yang dimana kamu, ya dia gak pengen kamu tahu karena mungkin kamu kurang setuju. Bisa aja teman, bisa keluarga, bisa orang masa lalu dia ya. Ada cerita tentang dia memberi secara nyata di sini ya. Kedepan nanti yang dia lakukan di belakang kamu. Ada kartu King of Wands ya. Mungkin di hadapan kamu dia adalah pribadi yang mencoba mendengarkan kamu, berusaha sabar, berusaha tenang. Tapi di sisi yang lain ada cerita kartu Raja dari Tongkat. Ini sebenarnya kartu yang sangat positif. Namun ini juga punya cerita besar tentang di mana dia terkait kuat dengan Leo, di mana ini adalah zodiak yang bebas. Zodiak yang melakukan apapun yang dia mau,
sesuai dengan kesenangan hati dia. Nah ini dia. Jika kita lihat dua kartu pertama ada cerita kaitan orang masa lalu, maka sampai ke depan nanti bisa saja dia tetap menjaga hubungan baik dengan orang masa lalu dia walaupun di depan kamu ya hubungan ini udah nggak ada. Karena di sini ada cerita memberi, membantu, berbagi. Nah ini orang masa lalu nggak harus mantan. Bisa juga teman yang dimana teman ini bukan orang yang positif, bukan orang yang baik untuk kehidupan kalian berdua. Ya tapi dia tetap aja akan pertahankan hubungannya baik, akan membantu tetap aja ya. Ada cerita seperti itu. Selanjutnya untuk kamu dan dia yang memberi jarak dan perasaan kamu sama dia, mungkin pernah kecewa, mungkin sedang kecewa, atau kalian baru aja pisah. Cerita ketiga, yang dia lakukan di belakang kamu di masa lalu. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 8 SWOT ya. Di masa lalu, tindakan-tindakan yang dia lakukan adalah mengikuti tindakan dari orang sekeliling dia. Bisa temannya, bisa keluarganya, bisa saudaranya, bisa orang yang dia percayai yang ada di sekeliling dia. Dan dia lebih menomorduakan kamu di masa lalu. Misal di masa lalu kalian berada di sebuah kondisi hubungan yang dimana mungkin keluarga kurang begitu setuju. Nah dia akan lebih nurut sama keluarganya daripada sama kamu. Kalau kamu tahu A itu positif dan kamu minta dia lakukan A, kalau keluarganya bilang tidak, temannya bilang tidak, ya dia akan tidak lakukan itu. Dia lebih memilih melakukan yang orang sekeliling dia mau. Alasan dia adalah ya karena itu orang sekeliling dia, lingkungan dia, keluarga dia, teman dia. Biarpun itu berefek kurang baik sama hubungan kalian, ya dia tetap lakukan di belakang kamu. Ada cerita seperti itu ya. Kemudian di masa sekarang, di masa sekarang yang dia lakukan di belakang kamu, ada kartu Page of Wands ya. Cerita tentang kedekatan pada sosok yang usianya bisa jadi sama atau lebih muda. Jika kita kaitkan dengan kondisi kamu yang menjaga jarak dan perasaan kamu sama dia, ini ada kemungkinan besar bahwa ada kedekatan dia juga dengan sosok pasangan yang lain. Harus berhati-hati di sini, bisa aja mungkin kedekatan dengan sahabat, tapi bukan tidak mungkin ini kedekatan hubungan lain ya, alias ada orang ketiga di hubungan kalian. Dan untuk kamu yang tadi berada di kondisi baru aja pisah atau sudah pisah sama dia, yang dia lakukan ya jelas-jelas di sini dia udah ada pilihan lain atau udah ada orang lain ya. Seandainya kamu belum pisah, kamu jaga jarak hubungan kalian udah renggang, udah nggak nyaman, udah nggak enak, ada indikasi dia punya orang lain. Dan yang dia lakukan di belakang kamu ke depan nanti, ada cerita 5 cup ya, ini jelas-jelas tentang menyakiti perasaan, melukai perasaan kamu, mengecewakan kamu. Di kartu sebelumnya ada kartu Page of Wands, suatu langkah nyata perwujudan dari elemental api, dari semangat dia, dari keinginan dia punya kedekatan dengan orang lain yang usianya sama atau lebih muda dengan ciri-ciri warna kulit sedikit cerah. Nah ini dia kondisi sekarang. Ke depan nanti jelas-jelas kedekatan ini jadi semakin kuat. Cerita Mars di Scorpio. Mars energinya agresif, berani. Scorpio cerita rahasia, lebih berani berahasia, lebih berani bertindak untuk rahasia, lebih berani melakukan kegiatan rahasia di belakang kamu. Khususnya masalah cup, masalah air, masalah relasi, masalah hubungan, ada cerita seperti itu ya. Jadi hati-hati di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke cerita yang terakhir, yaitu yang keempat ya, untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan. Ntar aku pindah ke sini ya, karena di sini agak sedikit gelap pencahayaannya. Dimana kamu punya pasangan yang orangnya tegas, orangnya keras, orangnya kaku dan selalu benar. Yang dia lakukan di belakang kamu di masa lalu kalian. Ada cerita 4 cup ya. Hal-hal yang berguna atau hal-hal tindakan yang dilakukan yang menurut dia berguna untuk membuat emosi dia lebih senang, perasaan dia lebih baik karena dia mengalami kejenuhan di dalam hubungan kalian. Nah, mencari kesenangan dalam perasaan ini ada beberapa hal yang terlihat kurang positif. Cerita Moon di Cancer, kesenangan hubungan. Nah ini, bisa aja dia terlibat hubungan-hubungan singkat sesaat di luar kamu. Di depan kamu dia jadi sosok yang luar biasa, tegas, baik, atau mungkin ya jadi sosok panutan, tapi di belakang kamu dia mencari kesenangan sesaat. Ada cerita seperti itu untuk hubungan kamu dan dia di masa lalu ya. Kita akan lihat sekarang, di masa sekarang yang dia lakukan di belakang kamu. Di sini ada kartu 4 SWOT ya. Nah, yang dia lakukan di belakang kamu, dia lebih banyak saat ini berusaha untuk bersikap adil kepada dirinya sendiri. Kembali lagi, bersikap adil pada dirinya sendiri. Yang dia rasakan adalah untuk keluar dari kondisi stres yang dia rasakan. Jupiter di Libra. Nah, ini dia. Selama hal-hal ini adalah hal positif, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu dan dia sebenarnya kamu punya lingkungan atau dia punya lingkungan di sekeliling kalian berdua ya, dimana teman-teman dia bukan teman-teman yang positif, punya kesenangan-kesenangan yang bisa dikatakan negatif untuk hubungan ya. Ini bisa jadi suatu kesenangan sesaat yang kurang baik. Namun jika teman-temannya lingkungan yang punya hobi baik, hobi yang positif, hobi yang ya sehat lah secara tubuh dan pikiran, nah ini masih oke. Karena yang dilakukan di belakang kamu adalah sibuk dengan hobinya.
Tapi kalau teman-temannya lingkungannya negatif, nah ini dia. Menyenangkan diri di sana, akhirnya dia ya ikut-ikutan untuk hal yang kurang baik. Ada cerita seperti itu ya. Selanjutnya yang dia lakukan di belakang kamu ke depan. Di sini ada kartu Hierophant, ini cerita positif ya. Di satu sisi dia ke depan di belakang kamu belajar untuk lebih bijak dan belajar agar jangan sampai image yang dia bangun di depan kamu atau contoh positif yang dia tunjukkan sama kamu hanya sekedar contoh, karena di belakang kalau yang lalu dia masih agak-agak nakal ya, tapi di depan nanti dia berusaha untuk menyetarakan ini. Apa yang dia ucapkan, dia akan berusaha untuk penuhi menjadi kenyataan. Kebijaksanaan yang kadang dia tunjukkan di depan kamu yang selama ini mungkin masih sering dilanggar, ke depan nanti dia akan perbaiki. Sehingga dia berusaha menjadi sosok pribadi yang benar-benar bijak dan baik untuk kamu. Biarpun sisi kerasnya tetap ada ya, cerita Hierophant ini juga cerita yang cukup kaku dengan elemental bumi. Tapi jadi positif dia ke depan ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini ya. Dengan judul yang dia lakukan di belakang kamu. Semoga pembacaan ini membawa hal yang positif untuk para sahabat ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.